Oke ya, Om Ray, kita kembali lagi, kita ngobrol. Kali ini masih seputar pilkada. Kita baru saja menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 27 November ya. Dan ini ada pilkada serentak pertama dalam sejarah Republik ini. Ada 38 provinsi, ada 519 kabupaten kota. Ini tidak main-main. Tapi secara keseluruhan aman. Itu perlu kita tentu perlu kita apresiasi, meskipun ada gejolak di beberapa titik, tetapi itu tidak menjadi catatan yang serius. Tapi untuk rentang kendali yang begitu luas, menurut saya relatif aman. Tapi lepas dari itu, kita mau bicara soal substansinya, bukan sekedar ini ya, gitu. Nah, saya pengen dengar catatan Om Ray soal pilkada yang baru selesai ini. Kalau bicara teknis ya, saya kira memang nggak perlu lagi terlalu dikhawatirkan ya, karena satu, kita kan udah berulang-ulang melakukannya kan, dan mekanismenya sama juga. Betul. Yang kedua, orang-orang yang menyelenggarakan juga orang-orang yang udah terbiasa di wilayah ini gitu. Karena ini kan anggota KPU, ya anggota Bawaslu itu mereka-mereka aja gitu loh. Kemarin misalnya di KPU di mana pindah ke provinsi gitu, atau KPU di satu tempat pindah ke tempat yang lain, atau pernah Bawaslu pindah ke KPU. Nah, jadi udah muter-muternya di antara mereka. Dari sisi penyelenggara sebetulnya ini sudah terbiasa. Udah biasa. Lagi pula juga udah banyak dibantu oleh teknologi. Iya kan? Lalu kemudian dari sisi keamanan, petugas keamanan, meskipun ini terjadi di seluruh ini, masyarakat kita juga sudah terbiasa. Iya, tapi nanti akan saya buat soal catatan soal keamanan ini kan. Nah, yang saya mau bicara teknis dulu. Keamanan ini di luar soal teknis itu tadi. Nah, jadi oleh karena itu bagi saya sih nggak terlalu kita seperti dulu, misalnya DPT-nya bagaimana gitu kan, surat suaranya kayak mana gitu ya. Mungkin yang terakhir ini adalah soal penghitungan suara nantinya. Cuma kan sudah ditampilkan hasilnya yang merupakan basisnya real count oleh KPU gitu. Artinya sebetulnya kita udah tahu hasilnya berdasarkan C1-nya gitu. Nah, tinggal formalnya aja nanti dihitung melalui mekanisme seperti biasa lah ya. Tapi hasilnya udah ketahuan karena data KPU yang yang ditampilkan di website mereka itu ada data dari perhitungan real, bukan quick count itu gitu loh. Itu perhitungan real gitu. Nah, Bung Ray, ini bicara soal data yang dimunculkan. Kan tadi data yang muncul itu kan bukan data quick count. Kalau yang di website KPU ya. Kalau quick count itu kan diselenggarakan oleh lembaga survei misalnya. Dan itu kebanyakan itu quick count yang saya lihat lebih banyak di tingkat provinsi ya. Yang ditampilkan televisi itu kan rata-rata di tingkat provinsi. Mungkin ada 1-2 kabupaten yang juga menyelenggarakan quick count, tapi itu kan membiayai secara khusus. Ya kan quick count itu. Tapi sebagian besar itu kan tidak menyelenggarakan quick count. Tapi sepertinya itu setiap daerah itu sudah tahu hasilnya sekarang ini. Apakah Bung Ray percaya bahwa memang itu data dari memang sistem Sirekap kalau yang pileg dan pemilu presiden itu? Apakah seperti itu juga di daerah? Percaya? Karena KPU sendiri kan udah punya webnya sendiri, gitu. Nah, yang saya maksudkan tadi itu adalah data yang diunggah sendiri oleh KPUD masing-masing.
yang bisa dilihat di websitenya KPU Nasional. Tapi Nah, gini, kenapa saya tanya itu tadi? Ya, Karena ini fenomena baru ini menurut saya yang perlu kita uji. Nah ini kita kembali lagi ke hal yang serius, nanti baru kita sebentar baru kita makan ya. Ya, tadi Bung Rey sudah memberikan beberapa catatan terkait penyelenggaraan pemungutan suara. Tadi saya udah bilang bahwa ini adalah pemilu serentak pertama kali. Ya, 38 provinsi, 500 lebih kabupaten kota, itu kan sebuah kerja demokrasi yang luar biasa besar ya. Mungkin ya memang betul ini paling besar di dunia kali penyelenggaraan yang model seperti kita ini di Indonesia. Nah, saya kira Bung Jerry lanjutkan dulu dari catatannya biar tidak terpotong. siapa saya? Ya, Bung Rey. Oh. Sorry Bung Rey. Lanjutkan dulu catatan Bung Rey. Kecuali Bung Rey bilang. Ya, jadi kalau urusan teknis, menurut saya sih nggak perlu lagi terlalu banyak didiskusikan karena segalanya makin membaik skala teknis kan. Karena ya memang segala sesuatunya juga banyak sekali yang menopang kan, teknologi lah, transportasi lah, akomodasi lah, macam-macam dan sebagainya. Jadi kalau oleh karena itu saya nggak terlalu tertarik kalau saya pribadi melihat yang teknis-teknis ini. Teknis ya. Nah, cuman kalau berkaitan dengan non teknis dalam hal ini yang kualitatif, nah saya punya setidaknya 5 catatan. Catatan pertama adalah di pilkada ini makin marak dinasti politik, calon-calon yang berdasarkan dinasti politik gitu ya. Nah, jadi kita udah dikepung dinasti politik di legislatif, sekarang di eksekutifnya juga muncul dinasti politiknya yang makin memuat, makin membanyak, makin membesar gitu. Itu yang pertama. Catatan yang kedua adalah meningkatnya paslon yang melawan kotak kosong di dalam pilkada kita. Ya betul. Meskipun sekarang ini hanya 37, tapi 37 itu kan meningkat dari 20-an di pilkada 2020 yang lalu. Dan ini pun juga sebetulnya dibantu oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan turunnya secara drastis rencana kotak kosong itu. Iya. Kan Mestinya dengan putusan ada MK sekitar 106 sekian awalnya tuh, tapi setelah putusan MK merosot ke 37. Tapi itu juga meningkat gitu. Nah, yang ketiga adalah soal model kampanye menurut saya yang mulai agak berubah. Nah, selama ini kan model kampanye kita itu banyak menggunakan ruang publik dalam bentuk spanduk, baliho, macam-macam dan sebagainya itu. Termasuk melakukan kampanye-kampanye yang bersifat masif gitu. Nah, sekarang tuh kelihatan agak berkurang tuh penggunaan baliho, ya, spanduk, macam-macam. Cuman berpindah ke yang saya sebut itu model kampanye yang lain. Nah, yang meningkat bacaan saya itu adalah model kampanye empatik, istilah saya itu. Model kampanye empatik itu adalah kampanye yang dilakukan oleh paslon dengan dengan seolah-olah ya berempati terhadap persoalan yang dihadapi oleh warga. Ya, kalau itu Bung Rey sudah singgung di obrolan kita sebelumnya. Nah, termasuk di dalamnya, ya ini yang keempat adalah soal meningkatnya kericuhan di dalam debat-debat itu. Oh, itu masih itu ya beberapa catatan itu ya. Saya kira bukan meningkat saja, tapi ini di luar dugaan kita kok. Tiba-tiba lebih dari 20 daerah misalnya terjadi kericuhan dalam pelaksanaan debat, bahkan memakan korban kan. Oke, yang kalau masuk sakit gitu. Kalau tunggu kericuhan dulu kan, saya bilang 5 masih 4. Nah, apa kericuhan kenapa? Iya, itu kan kalau kericuhan pada saat debat, Bung Rey sudah pernah sampaikan soal simpati. Nah, maksud saya mau ke pada saat pemungutan suara dan setelah pemungutan suara kan itu yang penting kita lihat nih sekarang. Bukan. Ada nggak kericuhan? Bukan. Jangan melihat bahwa pilkada itu di situ gitu loh maksud saya. Pilkada itu satu rangkaian sampai ke pencoblosan macam-macam itu. Nah, yang kelima adalah soal meningkatnya tensi ketidaknetralan ASN aparat keamanan. Itu sehingga seperti kita ketahui ya kan banyak desas-desus yang menyebut di beberapa tempat itu bagaimana intimidasi ya, upaya untuk kriminalisasi bagi orang-orang tertentu yang dalam kerangka untuk mendukung paslon tertentu gitu ya. Nah, sekarang muncul istilah apa yang disebut dengan parcok ya, partai coklat gitu.
yang memberi gambaran betapa keterlibatan aparat keamanan ini atau para penegak hukum itu di dalam pilkada hari demi hari mesti menjadi perhatian kita bersama. So, kalau enggak akan terjadi situasi yang mungkin ya membuat rasa nyaman, ya, rasa tidak bebas dalam hal untuk menyuarakan pendapat atau menggunakan hak pilih itu akan terjadi gitu. Nah, oleh karena itu kembali ke kesimpulan saya dari awal, saya sih melihat secara kualitatif pilkada kita ini merosot, gitu. Langsung ya. merosot ya? Langsung merosot gitu. Nah, kita mulai dari awal sampai terakhir ini, nah ini mengindikasikan kepada kita satu kemerosotan yang kalau kita tidak sikapi baik-baik ya, kita hanya akan melihat pilkada ini siklus 5 tahunan tanpa makna yang berarti bagi penguatan demokrasi dan perguliran ya kekuasaan di masyarakat kita. Oke, Bung Rai, itu beberapa catatan Bung Rai terhadap pelaksanaan pilkada. Nah, ini saya ke Bung Jerry dulu. Bung Jerry, apa catatan Bung Jerry? Di luar kita sudah membuat diskusi sebelum hari pemungutan suara. Nah, saya berharap sekarang apa catatan Bung Jerry terkait dengan pemungutan suara sampai tanggal 27 itu sampai saat ini, apa yang Bung Jerry lihat? Ya, kalau saya kira bagi saya ya, ini pilkada yang paling tidak menarik sebenarnya. Paling tidak menarik. Puas. Iya, karena begini, banyak daerah itu sudah diprediksi kemenangannya lewat lembaga-lembaga survei, dan publikasi terhadap itu kan begitu masif ya, sehingga kompetisi di daerah itu sebetulnya menjadi nggak terlalu menarik ya. Dan itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak menarik? Karena kita nggak mendengar ada pelanggaran-pelanggaran yang terfollow up kemudian dalam bentuk pemberian sanksi. Ini juga satu fenomena, artinya gini, banyak sekali pelanggaran. Baik-baik semuanya. Ya, seolah-olah baik, padahal kan banyak sekali pelanggaran, kecurangan gitu ya. Tapi nggak, kita udah tahu pelanggaran-pelanggaran itu akhirnya meluap aja gitu. Artinya itu yang terjadi. Ya, memang fungsi Bawaslu itu sudah ketahuan sama tim sukses dan pasangan calon. Jadi mereka sudah bisa memprediksi kalau lakukan pelanggaran seperti ini, itu Bawaslu itu akan sampai di tahap mana, gitu ya. Dan sebetulnya lembaga seperti Bawaslu itu juga KPU ya, itu sudah paling tidak mau untuk memberi sanksi terhadap pasangan calon, kecuali ada kasus-kasus tertentu ya, misalnya kasus Banjarbaru ada diskualifikasi. Tapi di balik itu ada permainan politik sebetulnya yang mendorong sehingga itu terjadi. Nah, tetapi kalau kasus-kasus yang sebetulnya yang merupakan kategori pelanggaran yang masif terjadi di publik gitu ya, dan melibatkan kekuatan politik besar, lembaga pengawas seperti Bawaslu itu sudah nggak berdaya sebetulnya. Kita sebut aja kasusnya Presiden Prabowo. Memang itu sebelumnya, tapi yang mau saya katakan begini sebetulnya Mas, kasus-kasus yang terjadi sebelumnya itu tanpa penindakan lalu menjadi semacam pola yang berulang gitu, yang berulang dalam proses hari H dan nanti ini proses rekapitulasi sebagaimana yang tadi Rai bilang gitu. Menurut saya itu yang membuat dia nggak menarik lagi gitu, karena ada banyak pelanggaran. Jadi banyak pelanggaran tidak ditindaklanjuti. Lalu apa lagi? Nah, yang ini catatan umum aja dulu. Betul. Baru nanti kita breakdown. Nah, yang lain itu tadi Rai sudah sebut sebetulnya. Kenapa nggak menarik ya? Pelanggaran-pelanggaran masif atau operasi-operasi masif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti para pejabat gitu ya,
penjabat di kabupaten, kota dan provinsi, ASN ASN, kemudian TNI, Polri, itu menjadi sesuatu yang biasa tuh. Ini mengerikan sekali sebetulnya. Dan ini yang nggak bisa dihentikan ini. Jadi ini nggak bisa dihentikan. Mengatakan keterlibatan aparat itu memang sangat kental dalam Iya, sangat kental, dan itu by design gitu. Oh gitu ya. Itu by design tuh. Nah, kalau by design yang artinya mendesain ini apa? siapa? Artinya ya pihak-pihak yang diuntungkan di daerah itulah. Artinya apa? Lembaga-lembaga ini nggak punya ketakutan lagi untuk melakukan praktek-praktek kejahatan dalam pilkada ini, karena semua sudah dikunci kan, gitu ya, semua sudah dikunci. Mereka udah tahu kanalnya, ke Bawaslu mentok, ke KPU nggak mungkin, ke pengadilan ditutup, gitu. Akan mental semua nih seluruh. Kalau soal netralitas penyelenggara. Sabar, yang keempat begini, politik uang itu masif, tapi kita bicara politik uang ini juga nggak ada calon yang didiskualifikasi. Nggak ada gitu, karena begini, percakapan tentang politik uang itu kadar kualitatifnya itu menurun, dan ini menurut saya mulai menjadi semacam kebiasaan yang lama-lama akan dianggap sebagai sesuatu yang legal. Nah, ini Ya, apa namanya? Begini, Bang. Fenomena money politics ini sebentar. Fenomena money politics ini yang Bung Jerry lihat itu kebanyakan memang bagi-bagi duit atau dalam model yang lain. Kalau dalam kalau kita bicara politik uang itu kan berarti kita bicara tentang bagi-bagi uang dan barang. Iya. Enggak, dalam Gitu. prakteknya ini kebanyakan yang mana? Uang juga. Uang dalam bentuk uang. Uang semakin vulgar sekarang ini. Ya iya, tapi bukan soal vulgar ya. Makin terang-terangan ya. Tapi gini, percakapan tentang politik uang itu sekarang ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Seolah-olah nggak ada lagi kesalahan di sana. Ya. Nah, ini yang menurut saya mengerikan ya, dari Semoga seolah-olah itu sah-sah saja. Iya gitu. Seperti sesuatu yang lazim. Ya itu makanya. Sesuatu yang lazim. Dan media juga bicara itu secara lebih terang-terangan. Media tidak serius Jadi menyoroti percakapan tentang itu nggak ada lagi nilai itu, gitu, dan hal-hal lain tuh. Jadi sekarang ini orang membeli jabatan itu sudah semakin terang-terangan ya. Iya, memang Kasarnya udah begitu ya. memang sudah kelihatan ya. Misalnya kita mengkritik Prabowo dan Jokowi yang terang-terangan main. Tapi Anda lihat tuh calon-calon yang berlaga itu gampang sekali ketemu mereka ini. Ketemu Gitu mereka loh. siapa maksudnya? Iya, ketemu Jokowi, ketemu Prabowo gitu ya, dalam rangka untuk pilkada. Gitu ya. Kalau lihat setelah Nggak apa-apa dong. Oh iya, tapi soal kita kan begini, publik sudah mengkritik mereka melakukan banyak pelanggaran etik moral atau pelanggaran hukum yang terkait dengan terkait dengan pilkada. Bukan soal apakah itu berujung sanksi atau tidak, gitu. Tapi ada yang salah dalam praktek yang mereka lakukan secara etik moral. Nah, tetapi calon-calon ini malah dengan bangga menunjukkan kedekatan dengan figur-figur seperti ini. Sekarang ada lagi yang sekarang orang ngomong ledekin ya. Orang yang selalu bicara etik, bicara moral kayak Bung Rey ini, Rocky Gerung, Jerry. Ya ngomong politik moral. Di politik itu nggak ada yang namanya moral dan etik itu gimana, Bung? Iya, itu Rey? yang membuat kita sedih. Menjelaskan. Itu yang membuat kita sedih. Yang membuat situasi kita seperti sekarang ini kan menurun drastis secara etik karena orang berlindung di bawah aturan gitu. Padahal banyak dalam kehidupan kita itu nggak bisa dituliskan aturannya, yang itu hanya bisa dipahami secara etik atau dikomunikasikan secara etik. Sebab kalau semua hal dituliskan dalam bentuk aturan, itu sebetulnya menandakan bahwa kita ini kurang beradab gitu loh.
Kalau Ya, peradaban demokrasi kita memang sudah paling rendah ini. iya, kalau dalam pilkada sampai kali semua ini. hal harus, nah, saya gini, seringkali saya contohkan dengan undang-undang pemilu kita. Undang-undang pemilu kita itu kan adalah undang-undang yang paling tebal ya, menurut saya. Bukan hanya di Paling Indonesia, rigid. mungkin paling rigid di seluruh dunia. Semua mau diatur. Semua diatur karena undang-undangnya ada, PKPU-nya ada, Perbawaslu-nya ada, Per DKPP-nya ada lagi per MA-nya, ya kan, ada lagi per MK-nya gitu, ada lagi peraturan presidennya, ya semua Banyak sekali banyak aturan. sekali. Itu kalau dikumpulkan mungkin tebalnya bisa setebal handphone ini. Bahkan bisa lebih tebal. Tapi pertanyaannya menyelesaikan persoalan-persoalan kita di lapangan nggak? Atau semua itu mendorong supaya demokrasi kita ini makin baik Meningkat apa enggak? Itu kan Yang pertanyaan. terjadi justru makin Ya, merosot. ada. Nah, istilah saya itu undang-undang pemilu, aturan pemilu itu ibaratnya yang nggak diatur tinggal satu lagi. Masuk TPS itu kaki kanan, keluar TPS itu kaki kiri gitu. Saking rigidnya. Tinggal pasal itu yang nggak ada. Tapi pertanyaannya apakah pemilu kita makin baik? Nanti Apakah lama-lama pilkada diatur kita makin bernapas baik? pakai hidung atau pakai mulut. Iya. Satu lagi. Itu maksud saya. Satu lagi. Nah, sebentar. Ini kan artinya kepada kita, menggambarkan kepada kita, banyak aturan itu nggak menyelesaikan masalah. Kalau di ruang aturan, Justru menambah persoalan baru. kalau di ruang aturan itu kehilangan moralitasnya. Contoh tuh, misalnya ya, pasal tentang politik uang. Kita udah bicarakan tadi itu. Politik uang ini nggak bisa jalan di tempat karena itu kan kumulatif. Jadi satu pemberi, dua penerima, yang ketiga ajakan untuk memilih. Kalau satu saja di antara dua Nggak ini masuk, nggak masuk politik uang. masuk politik Jadi makin kita definisikan, justru makin membuat politik uang bisa merajalela gitu loh. Makin Jadi, susah ditindaklanjuti. Calon boleh bagi-bagi uang sepanjang Asalkan dia ada tidak ajakan. sampaikan Ajakan memilih. gitu. Jadi itu, tapi gini, saya mau ajak ngobrol, kita masuk lebih satu lagi. lebih lagi. Justru ini agak mendalam nih. Ini fenomena yang menurut saya ini agak sedikit kurang baik ya. Jadi ada opini yang dibentuk itu untuk fokus kepada menang kalah. Nah, menang kalah ini menjadi penting. Semua lihat aja sejak pungutan nah menang lah. Menang, pokoknya bagaimana caranya menang. Iya, tapi maksud saya begini. Bahkan ada satu ketua partai besar mengatakan, nggak Boleh. penting ininya, yang penting menang, melanggar aturan boleh. Nah, itu dia Dengan segala macam cara. itu maksud saya gitu ya. Jadi kemenangan ini digunakan sebagai legitimasi untuk membenarkan semua perilaku jahat dan buruk yang terjadi dalam proses dan tahapan. Ini yang mengerikan tuh. Dan ini juga apa ya, berpengaruh terhadap media. Lihat aja pemberitaan setelah pada hari H dan setelahnya. Itu minim berkaitan dengan pelanggaran. Kalaupun ada, itu hanya diberitakan gitu ya, tapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang sebetulnya mencederai proses atau mencederai kemenangan ini. Nah, apalagi seluruh narasi pihak yang menang, menurut saya mereka menciptakan narasi pembodohan. Karena apa? Karena mereka selalu mengatakan kalau sudah misalnya begini, kalau udah kalah ya memang begitu gitu ya. Kalau sudah kalah protes gitu. Jadi narasi kayak begini nih Mas, ini kan pembodohan sebetulnya, karena dia menegasikan semua proses-proses yang berkualitas yang semestinya menjadi bagian dari hasil itu. Kan itu yang, kalau sudah ada hasil, sudah ada yang menang, nggak terlalu penting ini apa yang terjadi di belakang ini. Oke, gitu, mau buruk mau berkualitas atau tidak. Dari penjelasanmu tadi, kamu mengatakan bahwa semua yang menang ini itu menang dengan cara menghalalkan segala macam cara. Gitu. Kalau menurut saya itu bisa Ada dikatakan. kecenderungan begitu sekarang. Iya, bisa dikatakan. Makanya begitu. fenomena kotak kosong tuh. Itu kan fenomena yang nggak memiliki ruh demokrasi itu loh Pak. Bagi dia tuh yang penting menang, bukan bertandingnya gitu loh. Itu dia. Nah, sekarang juga kita lihat misalnya borong partai, tapi sisakan satu atau dua, itu sama. Iya. Karena Ya, sama. tidak, sebetulnya mereka bukan dalam konteks ingin betul-betul bertanding, ingin betul-betul visi mereka diuji, enggak. Mereka hanya targetnya cuma satu, menang. Jadi Bung Rey setuju bahwa yang menang ini, yang menang-menang ini,
itu orang yang paling banyak duitnya dari calon-calon yang lain. Jadi yang kalah itu hanya karena duitnya lebih sedikit dari yang menang. Tidak selalu harus begitu. Oh begitu. Kesimpulannya gitu, tidak harus selalu begitu kesimpulannya. Tapi yang kita Tapi kalau mengatakan- tadi money politiknya luar biasa. Iya, karena ada pelaku money politik juga yang kalah, Mas. Nggak semua yang lakukan, kan semua melakukan money politik ini. Gitu. Jadi ya yang keluar uang banyak juga kalah. Ya kita kan nggak tahu berapa persisnya uang yang dikeluarkan. Enggak, itu berarti kan membantah tesismu dong. Lu enggak. Kalau yang keluar duit banyak juga kalah, berarti Nggak gini. itu nggak benar. Kalau saya tadi mengatakan money politik itu tidak semata-mata sebagai variabel kemenangan. Gitu, karena pelaku money politik itu juga banyak yang kalah. Gitu ya, mau saya katakan itu cara kita Nggak, ya, saya rubah pertanyaannya. Ada nggak orang yang idealis yang terpilih dalam pilkada kali ini? Ya, saya nggak tahu persis, kita harus lihat lah. Tapi Kan saya itu yang penting. Iya, Ada nggak orang iya. baik? Ada nggak orang idealis yang terpilih dan nggak Nah, punya duit terpilih? Gini, dalam situasi seperti tadi atau dalam problematika seperti itu tadi, saya nggak terlalu yakin ada orang baik terpilih itu. Bung Rey, Saya nggak terlalu yakin. ada nggak orang baik, orang idealis yang tidak main duit terpilih dalam pilkada? Model kayak kita hari ini. Orang tuh nggak bisa dinilai dengan cara begitu. Seolah-olah baik itu kita gitu, nggak bisa begitu Loh, juga. enggak ada. Ini kan kita mau bicara soal harapan ke depan kan? Iya. Karena gini, kalau tidak ada lagi orang-orang baik, orang-orang idealis yang terpilih dalam pilkada, artinya pilkada itu hanya ajang Lah, iya, bagi orang-orang iya. yang mau Iya, bertarung. itulah begitu. mengapa kita orang-orang ada- baik itu tidak akan mau lagi. Itulah mengapa. Bukan bisa-bisa orang baiknya juga terjebak pada kondisi yang sama. Nah, itulah yang kita sebut tadi itu. Memperbaikinya itu bukan itu. Memperbaiki itu ya situasi di dalam pelaksanaan pilkada ini. Sehingga Situasinya seperti apa? ya itu tadi, politik uang bisa dicegah nggak? Aparat Kan keamanan faktanya tadi udah nggak bisa dicegah nih fakta. Ini kita yang ngomong. Kita belum bicara ke depan loh Bung Rey. Kita baru bicara situasi pilkada kita sekarang ini. Saya kan tidak menyebut bahwa praktek politik uang nggak bisa dicegah. Yang kita sebut itu praktek politik uangnya meningkat saat ini. Karena apa gitu? Karena pertama kita tidak melihat ada langkah Bawaslu yang cukup kuat untuk mencegahnya. Yang kedua ada persoalan pada Artinya kan definisi. tidak bisa dicegah dong. Kan tidak dan belum itu kan dua hal yang berbeda, Bas. Kalau tidak itu artinya udah final. Tapi kalau dalam konteks hukum undang-undang pilkada kita sekarang, memang nggak bisa dicegah itu politik uang. Nggak bisa dicegah. Lembaga penegak hukumnya itu problematik gitu ya, mandul. Regulasinya juga ada kekurangan dan keterbatasan gitu. Proses penindakannya juga problematik gitu. Dari mana kita mau berharap ada politik uang itu berhenti? Nggak mungkin. Lu bisa bayangkan nih, memanggil orang yang mau bersaksi tentang politik uang aja untuk mendapatkan fakta aja, itu kewenangannya Bawaslu nggak ada. Gitu. Bagaimana? Orangnya kalau dipanggil nggak usah datang aja, nggak bisa diapa-apain tuh. Dalam pilkada selesai 5 hari kadaluarsa kasusnya. Gitu. Jadi ada problem di soal regulasinya, ada problem di soal penindakannya, ada problem terhadap lembaga yang nggak kreatif. Dia menerima saja regulasi yang begitu. Bahkan untuk beberapa hal kelihatan dia nggak berani melakukan sikap, memberikan sikap tegas. Sudah jelas kok, gitu. Tapi sikapnya nggak tegas, malah membela diri dengan mengatakan bahwa itu dilakukan pada hari Minggu misalnya. Lu bagaimana gitu? Ya ini kan ini kan kita menunggu nih hasil dari pilkada Iya, semua. makanya saya untuk bilang menjadi begini, saya pemimpin bilang di begini. daerah-daerah kan. Saya tadi Rai bilang betul. Ini kan situasi. Kalau situasinya begini, saya ini berani mengatakan, saya nggak yakin ada orang baik menang, dihasilkan oleh proses dan situasi pilkada kita seperti sekarang. Saya nggak yakin.
Saya nggak tahu pasti persisnya ya, tapi situasi seperti ini mendorong orang untuk tidak baik tuh. Dan itu yang kedua, kalau orang tidak punya uang ya jangan bermimpi lalu bertarung di Iya sudah pasti. politik kita. Kalau itu sudah pasti. Jadi Kalau yang itu bisa bertarung itu dipastikan. orang berduit. Semua orang yang punya Tidak uang. peduli dapat duitnya dengan cara apa. Ya itu 10 tahun yang lalu, Bas. 10 orang yang nggak punya duit masih bisa bertarung di pemilu atau pilkada menang. Tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi. Nggak mungkin orang yang nggak punya duit Itu itu kenapa? maju dalam pilkada. Orang pilkadanya begini, Begini itu bagaimana? Ya, Jorok makin jorok. ya makin jorok politik uang, bayar partainya aja berapa, gitu kan? Ini baru bayar partai nih, gitu. Belum bayar biaya kampanye dan pemenangan. Belum money politics tadi, bagi-bagi duit supaya beli suara. Ya iya, itu sudah bagian dari pemenangan kan? Itu bagian dari pemenangan. Oke, ini Oke, sekarang saya masuk ke saya masuk ke isu yang lain. Makanya saya nggak merasa ini pilkada paling tidak menarik gitu, karena kita nggak tahu kita sedang memperjuangkan apa. Nilai mental semua. Kita bicara soal nilai Pemimpin yang mental. dilahirkan bagus juga dengan Iya, kita bicara yang baik dengan para pemimpin ini, mereka bilang bagaimana ini ya, realitas kita begini. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya Bung Rey soal fenomena ini, ada satu yang menonjol dalam pilkada kali ini. Ada satu fenomena yang sangat menonjol dalam pilkada kali ini. Itu soal dominasi Kim. Bahkan ada lagi istilahnya Kim Plus. Itu bagaimana Anda melihat itu, dan apakah Kim Plus ini memang betul-betul menguasai pilkada kali ini, dan bagaimana capaian? Ya kalau menguasai menurut saya. Mereka banyak menang di banyak tempat, bahkan mengambil posisi-posisi yang selama ini secara historis itu dikuasai, misalnya PDI Perjuangan gitu ya. Golkar gitu kan. Ataupun ya kan Kim itu kan asumsinya masuk dalam Golkar kan. Oh iya. Nah, kecuali di Jakarta. Nah, ini istilah saya itu kemenangan Kim. Oke, saya mengerucut lagi pertanyaannya. Ini Kim. Di dalam Kim itu kan banyak. Iya, banyak partai. Nah, pertanyaannya, dari Kim itu sebetulnya kader mana yang paling diuntungkan? Nah, nanti saya ke situ. Oke. Nah, kecuali di Jakarta. Nah, di Jakarta itu seperti kita ketahui, kalau menurut perhitungan KPU, Pram Rano menang. Quick count dong, bukan KPU. Saya mendasarkannya pada KPU, bukan pada quick count. Itu kan yang saya sebutkan tadi di awal. KPU itu sudah mengupload perhitungan suara dari formulir C1. Oh, yang sudah di yang sekarang ini yang belum dilakukan hanya perhitungan manual. Tapi hasilnya sebetulnya udah ketahuan. Oke. Yaitu Rano Karno menang Pram Rano 50,07% itu. Ya. Itu hasil dari KPU, bukan hasil dari quick count. Nah, kalau dibaca dari itu artinya selesai pertarungan. Jakarta satu putaran, dan di mana Pram Kim Plus lewat. Kim lewat Plus. Nah, dalam rangka itulah saya mengatakan Kim Plus ini menang tapi tanpa mahkota. Oh. Gitu. Karena bagaimanapun Jakarta. Ini menarik ini. Iya. Kim Plus menang tanpa mahkota. Tanpa mahkota. Ya, karena Jakarta kalah. Itu gimana penjelasan? Ya karena Jakarta kan mahkota politik Indonesia lah. Barometernya Barometernya. politik ini Indonesia. ikonnya macam-macam. Dan ini gambaran Pilpres 2000. Itu dia. Nah, jadi kalau Anda menang di banyak tempat, nggak menang di Jakarta, itu yang saya sebut tadi. Nggak dapat menang mahkota. tanpa mahkota. Gitu. Oh, ini keren. Oke. Nah, sementara PDI yang mengalami kekalahan ini adalah kekalahan dengan mahkota. Karena dia dapat Jakarta. Dia boleh kalah di banyak tempat, tapi dia dapat mahkota. mahkotanya. Oh, Dan kalau ibarat pertandingan, ya dia dapat Kim menang nggak dapat piala, yang kalah malah dapat piala. Atau dapat sepatu emas lagi. Sepatu emas gitu. Karena dia menguasai Jakarta. Oke. Jakarta ini kan bagaimanapun masih ikoniknya. Oke. Ikoniknya dari politik Indonesia secara menyeluruh gitu ya. Nah, dengan situasi yang seperti ini, ya tentu menjadi menjadi semacam pertanyaan juga bagaimana politik nasional ini berkembang di masa mendatang. Itu satu. Nah, yang kedua, setelah saya pelajari juga, sebetulnya yang tengah terjadi ini ada semacam konsolidasi oposisi istilah saya. Di mana semua non Pak Prabowo itu mulai mengumpul di
apa namanya itu di paslon-paslon yang didukung oleh PDI Perjuangan. Gitu. Di Jakarta jelas kan anak Abah misalnya kumpulnya ke PDI Perjuangan. Di Jawa Tengah juga hampir sama terjadi sebab kalau kita merujuk ke hasil suara itu misalnya ya di Jawa Tengah itu kan PDIP Ganjar saat itu hanya dapat sekitar 36,sekian%. Sementara sekarang dapat 41,sekian%. Jadi meskipun kalah. meskipun kalah, tapi kan ada kenaikan artinya kalau dibandingkan dengan Ganjar ada kenaikan sekitar 4-5% kan. Dari mana ini? Dari suaranya Anies itu kemungkinan tuh. Nah, jadi di Jakarta dan Jawa Tengah mulai mengumpul suaranya Anies ke PDI Perjuangan, suaranya pendukungnya Anies juga ke PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Dari pola ini yang saya sebut sebagai tadi kelihatan ada semacam konsolidasi oposisi di bawah koordinasi PDI Perjuangan gitu. Nah, tapi yang ngenes dari semua cerita ini, Bas, adalah posisi Golkar gitu loh. Kenapa Golkar? Karena ternyata di banyak tempat yang awalnya merupakan basis mereka yang kita kenal secara historis Dan bagian dari Kim Plus. bagian dari sini Kim. dulu, jangan di sini dulu, itu dilepas gitu. Misalnya Banten tanpa diduga Bukan dilepas, memang diambil Gerindra dan iya makanya tanpa diduga adalah lepas gitu. Airin kalah. Jawa Barat udahlah memang sejak mereka pindahkan Ridwan Kamil kita sudah bisa mengatakan memang mereka mau nyari kalah di Jawa Barat kan kira-kira gitu ya. Nah Meskipun Jawa Barat itu kader Golkar, tapi sudah pindah ke Gerindra. di Gerindra dia. Ya. Dan dia bekerja untuk Gerindra juga, ya. betul. Jakarta juga lepas dengan sendirinya. Jawa Tengah itu Gerindra. Jawa Timur itu terasosiasi juga kepada Pak Prabowo. Jadi 5 kota besar atau provinsi besar di Jawa itu, Sulawesi Selatan. tunggu dulu, jangan ke sana dulu. Itu semuanya bukan lagi Golkar atau bau Golkarnya udah hilang. Itu khususnya di Jawa Barat ya, di Banten yang merupakan basis tradisional mereka. Di Sumatera Utara juga basis tradisional mereka sekarang juga diambil oleh Gerindra meskipun wakilnya adalah dari Partai Golkar gitu ya. Di Sulawesi Selatan sih mereka masih mendapat gitu ya. Tapi kalau Anda cek ke kabupaten-kabupaten di Jawa Barat, banyak juga kabupaten yang secara tradisional dikuasai oleh Golkar sekarang juga lepas, hilang gitu. Nah, itu yang saya sebut ternyata yang paling ngenes dari semua hasil pilkada ini bukanlah PDI, karena PDI sekalipun dapat mahkota gitu. Dan paling ngenes itu adalah Partai Golkar gitu. PDIP itu Timur juga. Sebetulnya PDIP itu dapat Ya. 8 gubernur. Iya, 8 provinsi. iya. Makanya nih Golkar ini yang saya ini ngenes gitu. Golkar Dan yang ada paling sekali. menarik dari ini semua adalah hampir semuanya diambil oleh Gerindra gitu. Jadi bertukar posisi nih antara Golkar ke Gerindra gitu. Jadi bukan PDI ke Gerindra, ada sebagian dari PDI ke Gerindra, tapi sebetulnya sebahagiannya itu juga di mana Golkar diambil posisinya oleh Gerindra gitu. Umumnya di daerah-daerah yang kita sebut itu tadi berhadap-hadapannya itu adalah Golkar dengan Gerindra kan. Di Banten Golkar dengan Gerindra kan. Di kabupaten-kabupaten yang saya sebut dengan di Jawa Barat ini juga yang terjadi adalah hal yang sama gitu. Jadi yang bersaing sebetulnya sekarang ini Gerindra persis dengan Golkar gitu. Dan Kok bersaing? Ya bersaing itu dalam pengertian plus. mereka di daerah itu diambil alih oleh Gerindra gitu loh, Pak. Oh, Nah, tapi sebetulnya enggak, ini enggak. Begini, bukan enggak. Saya ingin ingin mendapat gambaran dari pandangan Bung Jerry. Tadi Bung Ray mengatakan yang diuntungkan dari pilkada kali ini di Kim itu adalah Gerindra. Dan banyak kader-kader Gerindra yang terpilih baik di level provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Sementara Golkar hampir nggak dapat di mana-mana, kecuali yang jelas NTT. Nah, apa yang Bung Jerry lihat itu? Apakah memang satu, Golkar sendiri tidak memajukan kader-kader yang bagus? Yang kedua, apakah memang itu gambaran betapa lemahnya Golkar sekarang ini di bawah kepemimpinan Bahlil, sehingga dia tidak punya posisi tawar di Kim, di mata Gerindra. Jadi diatur oleh Gerindra gitu. Iya, kalau saya pertama begini, Kim itu kan memang yang leading Gerindra, dan kita lihat
setelah Pilpres Prabowo menang itu memang yang Gerindra itu mengambil alih seluruh hal terkait dengan Kim. Akhirnya dia menjadi semacam ketua dari Kim. Ya. Tapi kan Prabowo mengatakan nggak ada itu istilah harus. Oh iya, tapi Gerindra. prakteknya kan selalu mereka yang tampil tuh, dan partai-partai lain di Kim itu sebetulnya relatif tidak muncul. Coba kita periksa itu. Itu karena partai-partai itu tidak berani, termasuk Golkar tidak berani untuk majukan calon sendiri. Itu dia. Nah, kita lihat Agustus itu, waktu peristiwa demo besar-besaran, itu kan politisi Gerindra semua yang tampil itu. Mana ada yang lain tampil, gitu kan? Nah, yang kedua, sibuk mencari muka di Gerindra. nah saya nggak tahu itu, tapi yang kedua begini, sebetulnya sejak Airlangga atau sejak Golkar dibonsai, Airlangga itu dimaksulkan lalu diganti oleh Bahlil, itu sudah kelihatan bahwa Golkar ini sudah masuk dalam skenario Gerindra. Itu dia jadi subordinatnya Gerindra sebetulnya. Nah, saya membaca di sini juga ada semacam semacam upaya dari Gerindra untuk membuat Golkar ini tidak menonjol dalam pilkada. Gitu. Kenapa? Karena saya masih ingat, saya selalu mengatakan gitu ya, bahwa agak mengagetkan bagi Gerindra, Golkar itu tiba-tiba menang nomor 2 di pemilu. Sementara Prabowo sebagai presiden dari Gerindra itu menang. Yang dulu aja sebelumnya Prabowo kalah, Gerindra nomor 2. Gitu. Jadi ini gitu di situ. iya, ini agak saya membaca ini bagian dari strategi Gerindra ini untuk menegasikan Golkar. Dan menurut saya di balik itu ada Jokowi di sana, gitu ya. Jadi ini memang agak sedikit tapi ini menurut saya bagian dari strategi Gerindra untuk membuat Golkar ini terpuruk, gitu ya, karena kekhawatirannya nanti Golkar ini diambil Jokowi. Oh gitu. Oh iya, saya masih membacanya dalam kerangka itu, melihat politik. Jadi kekalahan Golkar ini memang bagian dari settingan Gerindra, karena semua Atau karena daerah-daerah memang Golkar daya itu. tawarnya Golkar lagi betul-betul Oh iya, terpuruk. itu sudah pasti gitu. Tapi kan kenapa dia terpuruk daya tawar di mata publik? Karena proses internal. Bukan daya tawar di publik, tapi daya tawar di. Oh iya, kalau di Kim itu. Kim dia nggak punya kekuatan untuk menawar. Kenapa begitu? Ini ketua pemenang kedua loh. Oh iya, ketua umumnya jadi pemenang kedua. Anda bayangkan nih, partai pemenang kedua, ketua umumnya dicopot begitu saja, itu tidak ada gerakan apa-apa di situ. Itu kan berarti Golkarnya sendiri memang menyerahkan dirinya untuk kalah. Tapi kan ada ketua baru. Sejauh mana ketua baru ini kan bagian dari settingan yang nggak punya kekuatan apa-apa. Di basis Golkar aja dia nggak di internal Golkar aja dia nggak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana dia mau melawan? Artinya apa? Perlawanan dia itu tidak bakal didukung oleh kalau dia melawan ya. Ini kan dia nggak pernah melawan. Itu dia bagian dari rezim lama. Rezim yang baru ini juga dia tunduk setunduk-tunduknya. Bagaimana? Bagaimana mau melawan? Artinya memang Golkar itu menyerahkan diri untuk dibonsai lah oleh Gerindra dan Kim itu. Nah ini Bung Rey. Karena itu kan kan basis-basisnya di timur aja hilang semua dan dia nggak mengatakan apa-apa. Sulawesi Utara, Maluku Utara, itu basis-basis Golkar. Habis semua. Nah itu makanya saya ke. Nggak ada dia nggak sama sekali nggak main itu, bukan iya, cuma apa. Saya ke Bung Rey. Sama Saya ke sekali Bung nggak Rey main. dulu. Bung Rey, ini dengan situasi Golkar terpuruk di pilkada kali ini, menurut Bung Rey ada nggak konsekuensi terhadap nasib Bahlil Nggak tahu saya. di Golkar? Itu urusan internal Golkar lah. Iya. Sebagai pengamat, Anda bisa. Ya bagi saya kalau udah begini ini nggak ada evaluasi, aneh juga Golkar itu, gitu aja. Oh, aneh lah kalau nggak ada kalau nggak evaluasi. ada evaluasi. Jelas mereka kehilangan banyak sekali. Di Sebab begini ya. pilkada yang lalu, zaman Pak Erlangga itu Golkar itu mendapat 60%. Iya, ini kan kemenangan. Iya, bukan karena dia main, ini bukan nggak hanya sama itu, sekali bukan hanya itu. Golkarnya.
di pilpres, di pileg aja mereka dapat nomor 2 sekarang. Nomor 2, betul. Kok tiba-tiba di pilkadanya hilang banyak sekali, gimana ceritanya tuh? Kan, nah kalau saya melihatnya, karena Golkar tuh nggak punya strategi di pilkada ini gitu loh Pak. Memang nggak main sama sekali. Coba kita lihat Jadi, di masing-masing daerah target itu. mereka itu hanya gimana ikut Kim. Bahkan demi ikut Kim itu, mereka berani kok menukar. Ya, kasus Banten misalnya kan, kasus Jakarta Jakarta, misalnya. Jawa Barat. Mereka tukar demi ikut Kim itu. Jadi dalam bahasa yang lain, demi ketenangan elit Golkarnya, maka daerahnya jadi tanda kutip korban seperti yang Tapi sekarang. saya membaca Ya, Sebab kan gimana? mereka dengan ini kan mereka mendapatkan 8 kursi. Kan itu dibanggakan oleh Bahlil lah, kita Ya, dapat ya. kursi. Tapi efeknya adalah ya korban di daerah 8 ini. menteri. Ya 8 Nah, kursi iya. menteri ini gitu. itu Ya, pertama. Ini- menurut Bung Jerry, ini Bahlil nasibnya aman atau bagaimana? Enggak, tapi gini. Sebetulnya Golkar Ini kan pengaman bebas dong. Ini Orang Golkar. partai aja. Jadi dalam pilkada kali ini ya, Golkar itu masih tersandra oleh kekuasaannya. Dulu oleh Jokowi, sekarang dilanjutkan oleh Prabowo dan kemudian Kimnya. Nah, tersandra ini juga Apa karena- kelihatan dari mana tersandra? Kita lihat dia di pilkada ini sama sekali tidak ada gerakan, tidak ada permainan. Yang leading di koalisi Kim. Ini bukan apakah Golkar. ketuanya memang sama sekali tidak berdaya atau Ya, menurut saya penyanderaan itu dari Kita nggak tahu. Saya juga agak bertanya-tanya. Misalnya begini. dari ketua menurut saya. Apa- Ketuanya tersandra, Ray. Ya, Jadi ya saya nggak tahu. Kenapa? Saya hanya mau bertanya begini. Anda tahu nggak di mana Bahlil kala anggota-anggotanya ataupun istilahnya apa kader-kadernya kampanye? Apakah ia datang kampanye di Banten? Enggak. Apakah ia datang kampanye di Jakarta? Enggak. Apakah ia datang kampanye di Sumatera Selatan dan sebagainya? pernah Bahlil datang ke Jawa Tengah? Datang ke Jawa Tengah, Ya, tapi itu dia yang datang konsolidasi akhirnya itu. bukan. Setelah dia ngomong di Jawa Tengah itu malah jadi masalah, ribut Ya, iya. karena salah ngomong. Yang salah ngomong. Itu ya waktu kapan? Awal- Yang waktu ngomong Sebelum. itu awal saya Awal bicara kampanye. kampanye Akbar. Iya, Itu waktu awal-awal iya, kampanye, awal ya? kampanye. Awal Iya di kampanye Akbar. Nggak pernah ada. Di Ada kampanye nggak? Akbar enggak? Yang Anda maksudkan itu kan mungkin yang konsolidasi kan. Iya, konsolidasi. Nah, yang Jawa Tengah, konsolidasi internal dia. iya itu yang Konsolidasi, konsolidasi itu bukan kampanye. Ini di kampanye Akbarnya ini, di mana Bahlil ketika kampanye Akbar di Banten, di Jakarta. Sumatera. Kalau Jawa Tengah ya tentu kan bukan kadernya Golkar kan sebenarnya gitu ya. Jawa Timur juga bukan kadernya Golkar. Maka aneh kalau justru ya datang di Jawa Tengah gitu loh. Maksud Nah, saya gitu. Memang petinggi-petinggi Golkar itu jarang yang kita lihat ada di lapangan pada saat kampanye, nggak ada. Ketua umumnya nggak pernah kita lihat di TV itu menghadiri kampanye atau datang kampanye sendiri gitu. Nah ini juga aneh, makanya Nah, itu inilah. yang saya bilang. Oke. Mungkin ini Ini pertanyaannya, soal nanti kita lihat. ini soal Ya. Golkar. Nah, sekarang kita beralih ke ini yang terakhir. Udah. Apalagi? Enggak, ini yang terakhir. Banyak Soal sekali. bukan, ini soal peran Jokowi di pilkada ini. Kita sudah pernah bicara sebelumnya soal bagaimana Jokowi kok mau datang segala macam. Nah, sekarang ini setelah tanggal 27. Itu apakah pengaruh Jokowi ini cukup besar dari keterpilihan orang-orang yang didukung? Ya saya belum tahu persis. Sebab kalau kita lihat ini kan Jokowi kelihatan konsennya cuma pada 2 daerah kan. Satu di Jawa Tengah dan yang kedua di Jakarta. Tapi semua orang-orang yang pernah ketemu Jokowi itu rata-rata menang. Ya saya nggak tahu. Makanya saya hanya melihat Jokowi itu konsen pada 2 daerah. Yang saya sebut konsen itu dia hadir sendiri di daerah-daerah itu. Di mana itu? Ya di Jawa Tengah dan Jakarta kan. Di Jakarta Sumatera- kalah. Jakarta kalah. Jadi Jawa Tengah menang. Sumatera Utara ya menang. Gitu. Dan sebagainya gitu. Nah, di Sumatera Begitu, Utara ya, Bung dia mengunjungi. Jerry gimana? Ya kalau ikuti yang tadi Ray bilang, ya sebetulnya dia relatif gagal, gitu karena kan. Tapi kalau melihat fenomena kemenangan ya, tim yang begitu besar ini, Nah ini bukan faktor Jokowi aja.
bahwa Betul, Jokowi lebih bagian karena dari faktor itu. Prabowo. Saya kira Prabowo lebih kuat. Karena gini, di lapangan itu Mas, orang nggak bicara Jokowi lagi. Orang bicara Prabowo. Di daerah-daerah yang paling tidak yang saya kunjungi gitu ya. Atau gini aja, kita lihat debat-debat kandidat itu para calon itu ngomongin Prabowo bukan ngomongin Jokowi. Gitu ya, beberapa daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku misalnya yang saya datang ya, Sumatera Utara, kemudian Bali misalnya. Bali lain ya karena dia memang kandang PDIP misalnya. Nah tapi daerah-daerah itu di NTB misalnya atau Sulawesi Selatan juga orang nggak bicara tentang Jokowi lagi. Oh gitu ya. Orang bicara tentang Prabowo. Jadi dari sini menurut saya faktor sumbangan Jokowi bagi kemenangan orang-orang yang pernah foto dengan dia, yang pernah sama-sama dengan dia, itu sudah relatif kecil. Loh, kalau masyarakat kita melihat atau membicarakan Prabowo sekarang, lalu kemudian mereka memilih calon kepala daerah yang memang segaris dengan Prabowo, menurut saya itu sudah level ini dong, level kecerdasan masyarakat dong. Karena supaya nyambung antara pusat dengan daerah. Iya, tapi itu juga memperlihatkan kan tadi pertanyaanmu soal pengaruh Jokowi. Betul, betul. Nah ini juga itu memperlihatkan memang pengaruh Jokowi sudah kecil sekali. Oke. Dan bukti paling nyatanya kan DKI. Kalau tadi Ray bilang fokusnya itu cuma di Jawa Tengah dan DKI, Jakarta misalnya. Sebetulnya di Jakarta dia nggak berhasil, gagal total kan gitu. Nah kalau Jawa Tengah masih bisa kita urai lagi sebetulnya apa variabelnya, apakah variabel Jokowi kuat gitu ya, atau ada variabel lain. Kita bisa lihat lembaga survei misalnya, seminggu sebelum hari H itu elektabilitas dua pasangan calon itu bersaing sebetulnya, malah Andika lebih unggul. Makanya menurut saya ada faktor lain ya, yang saya curigai uang dan mobilisasi lewat aparat itu yang membuat suara dari Lutfi ini tiba-tiba naik gitu. Menurut saya bukan Jokowi, karena Jokowi sudah turun beberapa minggu sebelumnya, tetap elektabilitasnya Lutfi masih kalah sedikit dari Andika gitu. Itu jadi menurut saya memang sudah makin kecil pengaruh Jokowi dalam kontestasi pilkada ini gitu. Sudah lebih kuat Prabowo lah. Lebih kuat Prabowo ya. Dan itu tanda baik dong. Namanya. Ya baik kalau Prabowonya baik, tapi kalau Prabowonya sama dengan Jokowi kan bahaya juga kita. Oh gitu ya. Iya dong, gimana sih? Nggak, tapi bagaimanapun kan Pak Prabowo sekarang presiden. Jadi orang memilih kepala daerah, kira-kira cara berpikirnya begitu supaya nyambung dengan pemerintah pusat, kira-kira begitulah. Itu kan harus disetujui, Pak. Oh iya, itu mesti. Karena di mana-mana hukumnya, yang berkuasa itu punya kecenderungan untuk dipilih orang. Iya. Itu hukumnya di mana-mana. Karena dia punya prasarana untuk memastikan bahwa kekuasaan itu tetap berada di lingkarannya. Gitu. Iya. Popularitas, ya kan, daya pikat ini macam-macam dan seterusnya itu. Gitu. Jadi tidak serta-merta kesimpulannya berarti karena mereka ingin pusat dan daerahnya itu seiring pilih belum tentu gitu. Karena satu partai misalnya ini Pak Prabowo Gerindra, ya kita pilih yang Gerindra lah di daerah. Karena di daerah-daerahnya itu juga Gerindranya koalisinya dengan PDI Perjuangan misalnya. Beberapa. Iya, yang melawan Golkar, melawan itu dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak bisa disimpulkan dengan cara kayak begitu. Yang bisa saya katakan itu adalah di mana-mana partai kekuasaan tuh, orang yang berkuasa itu punya kecenderungan untuk dipilih orang. Itu ininya, itu gejala umumnya itu. Nah, yang kedua adalah model pemborongan partai itu menentukan sekali untuk kemenangan. Nah, tinggal dicek tuh berapa daerah yang gejala pemborongan partai itu terjadi dan sebagainya. Koalisi besar itu ya. Dan itu tadi lawan kota kosong. Dari sekian banyak itu kan semua hanya satu yang Dua kota kosong yang menang. Oh, dua kota kosong. Sebetulnya di Bangka dan Pangkal Pinang.
Oh, enggak, Pangkal Pinang itu enggak menang. Menang. Hanya Bangka yang menang. Menang kosong, katanya 2 terakhir ini. Oh gitu Updating tadi. Tapi gini Mas, yang tadi mau saya bilang ya. Jadi sebetulnya fenomena pilkada ini juga memperlihatkan, sebagaimana yang dulu sempat kita bicara-bicara juga, bahwa memang masanya Jokowi ini sudah habis, gitu ya. Jadi seiring tadi Rai bilang, seiring dia kehilangan berakhirnya jabatan, itu pikiran orang terhadap dia juga menjadi berbeda sekarang. Makanya asosiasi orang ketika pilkada, baik calon dan pemilih, itu kepada presiden. Bukan lagi kepada mantan presiden. Nah itu wajar. Tapi kan yang menarik bagi kita di sini adalah kita dulu kan menganalisis ya, orang seperti Prabowo ini atau dengan Gerindra itu masih wait and see juga, melihat sejauh mana sebetulnya masih kuatkah pengaruh Jokowi gitu ya dalam konteks kekuasaan di Indonesia ini. Setelah dia lengser. Nah, menurut saya pilkada ini juga menunjukkan, menggambarkan bahwa perannya dia atau kemampuan dia untuk mempengaruhi kekuasaan itu sudah makin berkurang. Dan pilkada ini menunjukkan itu. Oke, saya kira ini diskusinya menarik dan masih banyak hal yang kita diskusikan berkaitan dengan pilkada, tapi saya kira untuk sementara pembahasan kita cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di acara diskusi berikutnya.